apa kabar? Baik. Wah, Bapak kelihatannya hari ini ganteng banget nih pakai jaket nih, Pak. Aduh, Bapak ini seneng naik moge atau gimana nih, Pak? enggak, saya udah nggak main moge lagi. Nah, begini, Pak. Sekarang kan lagi hangat nih tentang tahun politik. Orang pada ngomongin pilpres, pilkada, segala macam. Ya. Tapi yang heboh tuh kan masih pilpres. Kalau Bapak sebagai seorang warga Indonesia, Ya. syarat-syarat orang untuk jadi presiden di Indonesia yang Bapak impikan tuh yang seperti siapa atau seperti apa, Pak? Yang penting itu mementingkan dia mengerti situasi dan kondisi yang ada. Ya. Kedua, untuk rakyat itu benar-benar dia pikirkan. Ketiga, dia tuh harus tegas dan juga harus punya ideologi Pancasila. Dia tidak fanatik, benar-benar ideologi Pancasilanya itu harus benar-benar tegas setegas-tegasnya. Itu yang kita harapkan dan mementingkan kepentingan rakyat. Nah, tipe-tipe inilah yang harus kita pilih. Jangan salah pilih, jangan orang yang misalnya ngomong hanya pencitraan, itu juga kurang bagus. Kalau udah dasarnya bagus ya kayak Jokowi, bayangkan aja dia dari tukang kayu, jadi wali kota, jadi gubernur, sampai ke presiden. Itu yang kita pilih. Keempat, tidak tergantung pada partai yang mendukung. Even kemarin Pak Jokowi pernah tergantung pada PDIP, sekarang ternyata enggak juga. Dia punya caranya, dia tuh halus dalam menghadapi hal-hal yang menghalangi dia tuh dia halus. Nah, itulah yang kita harapkan bisa demikian gitu. Jadi jangan tergantung pada yang memilihnya umpama PDIP terus harus tergantung PDIP, jangan. Dia punya prinsip gitu loh. Nah, presiden itu harus punya prinsip. Dia sebagai leader, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia salah ya kita bisa punya hak untuk mengatakan salah, tolong diingetin. Nah, kalau Jokowi masih mau dengar tuh. Nah, inilah tipe-tipe yang harus kita pilih di 2024. Jangan punya pimpinan tidak mau mendengar keinginan rakyat, tidak memikirkan rakyat kecil. Yang kita harapkan adalah dia mementingkan rakyat, kepentingan negara, dan punya prinsip dalam menjadi seorang presiden di Indonesia. Itu yang penting. Kalau saya memimpikan seperti kayak Jokowi, Soekarno, yang benar-benar membela negara, yang benar-benar mengemong rakyat. Jadi kalau umpama mereka yang kita pilih ini memenuhi syarat ini, kemungkinan besar dia bisa. Contoh kayak Ganjar juga termasuk yang baik untuk dipilih. Cuman dia apakah dia harus ketegasannya belum saya lihat sampai sekarang ini belum saya berani seperti mengatakan kepada kayak Jokowi udah jelas itu orangnya bagus dan orangnya sederhana dan tidak terbukti dia tuh koruptor, tidak terbukti dia tuh fanatik. Syukur-syukur Ganjar bisa seperti kayak dia. Nah, kan Bapak bilang belum melihat nih ketegasannya Ganjar. Ya. Kalau ketegasan dari Pak Jokowi, barangkali Bapak bisa elaborasi, Pak, yang bagaimana itu, Pak? Ketegasannya dia seperti kayak umpama sekarang salah ekspor dari CPO, nikel, itu kan udah jelas kalau dia tidak mau dijajah oleh negara luar. Nah, ini kan kepentingan rakyat juga bagus gitu loh. Nah, kita harus berani, artinya berani melawan terutama Amerika. Dia berani mengambil posisi untuk membangun Irian aja itu udah sangat bagus, dan posisi kita untuk di Freeport itu kan apapun ceritanya 51% itu nggak gampang loh dipilih untuk bangsa ini. Itu tidak mudah. Nah, itu aja kita udah lihat. Apalagi dengan dia mengantisipasi, caranya dia halus tapi tegas. Nah, ini yang harus kita pilih orang-orang seperti ini. Jangan terpengaruh negara ini jadi fanatik yang nggak karuan gitu. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal alternatif ya, Bapak kan tadi menyebut Pak Jokowi adalah contoh pemimpin yang tegas gitu ya, dengan cara yang halus. Kalau bukan Ganjar, siapa lagi nih Pak yang
bisa menjadi alternatif untuk Capres 2024 gitu? Kalau seandainya demikian, Prabowo juga bagus. Prabowo juga bagus. Cuman yang kita khawatir ini, dia ini umur sudah ada. Kelincahannya pasti berkurang. Kedua, waktu lalu kan dia didukung oleh grupnya PKS. Nah, sekarang apakah PKS juga masih mau mendukung? Kalau umpama dia naik, pasti orang-orang yang sakit hati ini pasti akan mengeluarkan unek-uneknya di dalam pemilihan di 2024. Jadi kita juga harus lihat gitu. Sementara ini nggak ada lagi sih ya yang bisa kita lihat. Nggak ada lagi yang bisa kita lihat. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian kan ada juga nih wacana yang mulai terangkat lagi nih soal perpanjangan masa jabatan Presiden Pak Jokowi. Ya. Jabatan Presiden minta diperpanjang. Kemudian ada yang dulu juga sering digaungkan adalah tentang Jokowi 3 periode. Menurut Bapak gimana nih Pak? Saya sangat setuju. Sangat setujunya begini. Satu, dia masih ada misi yang harus dia kelarkan, masalah IKN. Ya. Kedua, dia masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, terutama mental bangsa. Saya lihat ini Pak Jokowi itu untuk mental bangsa termasuk baik lah. Dia halus tapi mantep gitu loh dalam memimpin negara ini. Dan saya sangat setuju kalau seandainya itu sampai 3 kali di dalam pemilihan presiden besok. Jadi Bapak pingin Pak Jokowi berlaga lagi sebagai Capres 2024 gitu Pak ya? Siap. Kalau dia mau dan dari MPR DPR-nya juga menyetujui, ya tergantunglah situasinya nanti, kan masih hampir 1 tahun lagi lah. Kita apakah goncang-ganjingnya itu 1 tahun lagi. Jadi Bapak setuju kalau ada amandemen konstitusi tentang masa jabatan presiden? Setuju. Karena kita lihat kok hasilnya bagus. Dari 7 presiden yang sudah saya lihat, pertama Soekarno, kedua dia, selainnya nggak ada yang seperti kayak 2 orang ini. Itu yang membuat saya tuh yakin kalau dia mau pasti bisa. Bapak kan sebagai warga negara ya, tentu 2014-2019 kan ikut memilih, mencoblos gitu. Waktu di 2014 Bapak milih siapa Pak? Tetap Jokowi. 2019 Bapak milih siapa? Jokowi juga. Begitu ya? Iya. Nah, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan seperti apa nih Pak? Kita harus bisa menjadi negara industri. Harus menjadi negara industri, bukan mengekspor bahan-bahan mentah yang seperti sekarang ini. Karena bangsa ini banyak yang pinter. Dan aku yakin bangsa ini pasti maju. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Musimnya 2. Ya. Hasil laut, hasil tambang, hasil hutan, segala macam ada. Nanam aja kita udah nggak mungkin susah mestinya. Bangsa ini nggak boleh susah. Karena apa yang kita tanam pasti numbuh. Tergantung daerahnya. Nah, kita harap inilah yang harus disadari. Dan kita harus bisa bersatu mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden.